Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RAD Jalan-Jalan, Ian Jalan-Jalan. Oke, di episode kali ini hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026. Oh iya, sebelum lanjut videonya, kita mau doain buat teman-teman yang udah support, yang udah mampir di channel kita, yang udah setia nonton video-video kita, supaya sehat-sehat selalu, diberikan segala kemudahan dalam urusannya, dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mau ke Bandung. Jadi hari ini hari Minggu 18 Januari 2026 jam 12. Kita saat ini sedang berada di Jalan Raya Hankam, atau lebih tepatnya mengarah ke arah ujung aspal. Nah, ini kita udah di Keranggan, mau sampai Keranggan lah ya. Jadi nanti rutenya kita melalui alternatif terus ke arah Jonggol, dari Jonggol kita ke Cianjur dan langsung bablas ke Bandung. Nah, jadi mappingnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kita udah kasih petanya, jadi kita via Jonggol, Cariu, terus ke Bandung. Gimana perjalanannya, kita lanjut lagi. Ayo kita kemauan. Oke teman-teman, kita udah sampai alternatif ya. Lebih tepatnya ini dia berada di flyover Cilengsi. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman nggak naik flyover atau ambil jalur kiri, itu kita bisa kalau lurus ke arah Jonggol atau sama aja gitu, kita ngelewatin flyover. Tapi kalau ke kiri kita ke arah Bekasi, Bantar Gebang. Dan kalau ke kanan itu kita ke arah Kelapa Nunggal atau ke arah Citerep juga bisa, Gunung Putri juga bisa. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya kita ke Bandung ini rencana kita berangkat tadi subuh pagi, cuman kan dikarenakan hujan, jadi kita pending sampai terang nih. Ternyata jam 12 baru kita bisa berangkat. Ini kita sudah berada di Jalan Raya Jonggol, Cilengsi Jonggol ya, lebih tepatnya ini di pasar tradisional Candoang. Jadi memang di pasar ini ada perempatan ya, tadi juga tersendat, nggak bisa teman-teman lihat langsung karena memang kondisi jalannya yang memang ramai kan hari Minggu. Oke teman-teman, kita udah sampai Citra Indah atau perbatasan Cilengsi Jonggol. Jadi nanti di depan ini ada jembatan kecil yang merupakan batas daerah dari Cilengsi dan Jonggol. Nah, di jembatan inilah perbatasan antara Cilengsi dan Jonggol. Jadi kita udah masuk Jonggol. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman, yuk. Keadaan jalan seperti apa? Ayo kita kemau. Oke teman-teman, kita udah sampai Cibucil atau pertigaan ya. Jadi pertigaan ini kalau ke kiri kita bisa mengarah ke Jalan Raya Cibarusa atau Pasar Cibarusa, bisa juga ke arah Karawang kalau lurus. Kalau ke kiri nanti di masuk Jalan Raya Cibarusa kita ke arah Cikarang atau Lipo Cikarang. Nah, ini kita ambil lurus ke arah Jonggol. Nah, ini kita udah masuk Jalan Raya Jonggol.
lebih tepatnya, dan kita ambil kiri ke arah Jalan Baru Jonggol. Jadi kalau lurus, kalau tadi teman-teman ambil jalan lurus itu ke arah Puncak 2 ya. Jadi ini kita ambil arah ke kiri atau Jalan Baru Jonggol. Kalau di Plang sih namanya arah Cariu, Cianjur. Nah, kita ambil kiri sini. Untuk kondisi jalannya sampai saat ini dibilang mulus banget sih enggak, tapi memang karena kondisinya akhir-akhir ini sering turun hujan, jadi kondisi jalan di sini tuh bergelombang ya, jadi nggak halus dikarenakan memang aspalnya banyak yang bolong. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang mau melintasi jalur ini, apalagi ditambah di jalur ini banyak truk-truk atau mobil-mobil besar yang lewat sini juga nih. Ya bisa dikatakan salah satu jalur alternatif juga sih kalau misalkan mau ke Bandung. Oke teman-teman, kondisi jalannya seperti ini ya. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Teman-teman, kita udah sampai Jalan Raya Jonggol Cariu. Jadi kenapa sih kita mutusin ke Bandung via jalur ini? Karena dari 3 opsi yang dikasih Google ke kita, ini adalah salah satu jalur yang tercepat. Jadi dengan waktu tempuh 3,5 jam, tujuan akhir kita di Pasteur, Bandung. Di antara kita harus melewati Puncak dan Purwakarta. Jadi jalur ini yang paling cepat. Selisih waktunya juga lumayan. Dari yang di Puncak itu kita bisa selisih 1 jam kalau dari via Puncak, dan kalau dari Purwakarta itu bisa 1,5 jam. Jadi di sini dengan 3,5 jam kita bisa udah sampai di Pasteur Bandung. Nah, kondisi jalannya seperti ini teman-teman bisa lihat langsung. Jadi memang kondisinya di sini memang habis hujan ya, tapi alhamdulillahnya selama perjalanan ini kita diberikan cerah, berawan, dan nggak terlalu panas juga sih. Nah di sini kita masih bisa ngelihat banyak sawah, banyak pemandangan view-view yang memang dengan ciri khas Jawa Barat sih ya. Jadi rata-rata dengan ciri khas Jawa Barat tuh view-nya ya gunung, sawah, dan jalurnya. Gimana keadaan perjalanan kita kali ini? Yuk bareng-bareng kita lanjut lagi. Kita juga baru browsing ya, penasaran sih tentang Cariu ini, apa namanya dinamakan Cariu ya. Jadi menurut Google ya yang kita searching, ternyata di Cariu itu ada wisata alam yang namanya Sawah Korot Batar Kuning. Jadi Sawah Korot Batar Kuning itu apa ya, pemandangannya tuh ya sawah dan perbukitan gitu. Jadi mungkin di daerah Cariu ini didominasi oleh persawahan dan perbukitan.
Jadi mungkin kalau teman-teman nanti lewat sini, kalau udah ngelihat sawah nih yang luas dan depannya perbukitan, ya berarti itu udah masuk Cariu. Meskipun dahulu Cariu tuh masuk dari bagian Jonggol atau satu wilayah dengan Jonggol, tapi mungkin Cariu memisahkan diri dan berdiri sendiri. Jadi saat ini dikenal dengan nama Cariu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita cari yang asik-asik. Oke, come on. Oke teman-teman, kita di depan ini di sebelah kiri kita ada yang namanya Penangkaran Rusa, atau di maps tuh namanya Wana Wisata Rusa Tanjung Sari. Nah, jadi pintu masuknya tadi sebelah kiri, turun ke bawah. Gimana keadaan di sana sih kita belum pernah ya, karena juga memang kita baru pertama kali via Jonggol. Kita baru tahu ternyata di daerah Jonggol tuh ada wisata edukasi buat rusa. Jadi mungkin yang udah keluarga atau punya anak kecil bisa jadikan salah satu destinasi buat edukasi satwa rusa. Terus seperti apa sih? Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya teman. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Barusan kita ngelewatin jembatan ya, jadi kondisinya jembatan itu memang kayaknya baru diperbaiki atau direnovasi ya, jadi lumayan bagus. Dan keadaan jalan di sini tuh ternyata teksturnya tuh cor atau beton, tapi dengan kondisi yang banyak retak atau tambalan. Ya, mungkin dikarenakan seringnya kendaraan besar melalui jalur ini, jadi tanahnya nggak stabil, jadi banyak yang retak. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman melalui jalur ini, kalau kondisinya shock breaker ataupun ban yang tipis sangat tidak dianjurkan, karena memang bumpinya, getarannya tuh berasa banget. Nah tuh bisa teman-teman lihat tuh seperti itu tuh. Dan di sini kalau malam sudah ada penerangan ya, jadi kita beberapa kali eksplor daerah Jawa Barat, lebih tepatnya ke daerah-daerah perbukitan seperti ini, dan yang kita lihat tuh ternyata saat ini banyak pemasangan PJU tuh. Jadi mungkin setelah kemarin kita sempat ngobrol ya dengan Warlock, ternyata memang ini programnya Kang Deddy Mulyadi atau sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi daerah-daerah yang memang minim penerangan saat ini, nah ini setelah lihat tuh penerangan yang sudah dipasang ini memang punya ciri khas sih dari tiang-tiangnya, dan ini mungkin merata se-Jawa Barat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Kondisi jalan Cariu seperti apa? Ayo kita come on. Oke teman-teman, saat ini kita sampai di wisata Puncak Pinus
Cikalong, Kulon, Cianjur. Jadi di sini banyak sekali warung-warung buat tempat istirahat ya. Dan suhu di sini pun sudah berasa lebih sejuk. Kita lihat di termometer suhu motor kita tuh di sini mencapai 25 derajat. Jam setengah dua, nggak salah ya, setengah dua siang. Rencana sih kita mau cari makan siang juga ya, karena kita dari tadi dari berangkat kita belum sarapan. Rencana kita mau cari makan siang, tapi di sini ternyata warung-warung yang ada di sini itu rata-rata menjual bakso, mie ayam, dan aneka mie sih lebih tepatnya. Karena kita mau cari di sini tuh yang berbobot nasi lah, seperti itu. Jadi ternyata nggak ada. Dan kita memutuskan untuk jalan lagi. Dan kondisi jalurnya seperti ini teman-teman. Bisa, wah tuh, berasa banget sih. Kalau motor-motor kecil ya, kayak Beat segala macam, ini goncangannya terasa banget. Nah, gimana perjalanan kita mau cari rest area? Yuk bareng-bareng kita lanjutin lagi. Oh ya teman-teman, kita berangkat tadi pakai metode bensin full to full ya. Jadi kita isi full dari berangkat. Tadi kita ngisi di daerah Pagelaran atau lebih tepatnya di Sumir. Kita isi full. Saat ini masih belum turun sih, masih full juga. Sudah 1,5 jam perjalanan. Kondisi bensin masih full. Nah, jadi tujuan kita ke Bandung sebenarnya menghadiri acara pernikahan teman kita. Tapi kalau kita pikir ke Bandung terus langsung tektok lagi dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kayaknya ya cuman habis di jalan waktunya. Apalagi kalau misalkan sampai hujan. Makanya kita memutuskan untuk coba 1 hari lagi nih kita mau ekspor Bandung. Kita mungkin ada arah-arah ke Ciwidey sih sebenarnya, karena kita mau ekspor daerah sana. Tapi gimana nanti perjalanan kita dan besok perjalanan kita di Bandung itu seperti apa? Yuk bareng-bareng kita nikmatin Jonggol. Oh iya, ini kita udah sampai di rest area Parci. Jadi tanpa sengaja sih kita ngelewatin rest area Parci ini, dan ternyata di sini view-nya mantap. Ini kita udah ada di daerah Cianjur ya, udah masuk Cianjur sih sebenarnya. Jadi view di sini tuh ya bisa teman-teman sendiri seperti ini. Saat ini kita berada di apa tadi, rest area apa ini yang Parci apa? Parci, rest area Parci teman-teman. Jadi kita pengen sarapan sekaligus makan siang, tapi nggak ada nasi. Yang ada tuh mie ayam, gorengan, ada lontong, kopi, dan kayak gini view-nya.
Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita lagi menuju Bandung setelah kita ngeres makan. Jadi tadi kita makan minumnya ya, dari minum dulu nih, kita ada kopi, terus kelapa muda, sama le mineral, sama makannya tuh kita mie ayam 2 dan gorengan 3. Totalnya itu 73.000 dan kita bayarnya bisa menggunakan menggunakan transfer. Jadi kebetulan kita tanya kemarin tuh ya, meskipun cuman adanya dana ya, tapi untuk saat ini memang cashless tuh memang dibutuhkan sekali sih di tempat-tempat kayak gini. Jadi kadang kita suka kelupaan bawa duit cash, ya alhamdulillahnya masih ada yang bisa di transfer. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi yuk. Ayo kita come on. Teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi ini di depan, kalau ke kanan itu ke arah Cianjur kota ya, jadi kita ambil ke kiri ke arah Bandung. Di sini sih untuk keterangan jalan atau penunjuk arah itu sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin jalan aja kalau nggak ngikutin maps. Kondisi jalannya saat ini aspal mulus, tapi memang ada beberapa jalan. Nah, ini kita udah ketemu jalan cor-coran lagi nih. Ya mungkin kalau malam di sini pemasangan PJU-nya belum terlalu merata ya teman-teman untuk di daerah sini. Jadi ada beberapa daerah yang memang belum terpasang PJU. Jadi teman-teman harus ekstra tuh lampunya karena memang gelap, dan berhubung melewati perbukitan jadi itu gelap banget, jadi Jero harus ekstra lampu. Oke yuk kita lanjut lagi yuk perjalanan menuju Bandung. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa menikmati pemandangan di kota Cianjur ini melalui jalur ini. Alhamdulillah juga kita dikasih cerah cuacanya setelah tadi pagi atau dari semalam ya diguyur hujan deras. Makanya kita berangkat dari rumah itu jam 11-an lah. Dengan kita udah mikir-mikir tuh berangkat apa enggak ya, karena kondisi cuacanya seperti ini. Kita mikirnya nanti di Bandung seperti apa ya. Di Jakarta aja curah hujannya tinggi banget ya, sering banget curah hujan di sini. Jadi gimana nanti di Bandung yang notabene sering hujan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat siang ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah tadi melewati Tugu Kuda Kosong Cianjur, kita ambil ke kiri ke arah Bandung, dan nanti di depan nih kita nggak jauh ketemu dengan Pasar Ciranjang. Nah ini di sebelah kanan kita tuh Pasar Ciranjang ya. Sepi sih untuk hari Minggu ya, maksudnya jalannya nggak terlalu macet. Jadi kalau biasanya nih kalau udah ketemu pasar di pinggir jalan kayak gini kan, wow, padat banget ya, ada angkot yang mangkal lah, yang orang nyebrang lah. Tapi keadaan saat ini bisa teman-teman lihat sendiri nih, nggak terlalu ramai. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita udah masuk Jalan Nasional 3 atau Jalan Raya Cianjur, Bandung. Dan di depan ini kita melewati batas kota ya, atau kita udah masuk daerah Bandung Selatan. Nah, ini kita udah melewati, meninggalkan Cianjur dan masuk ke Bandung Selatan. Jadi sebelum Tugu tadi itu banyak pedagang di pinggir jalan, sebelah kanan atau kiri jalan. Dan di sini pun banyak, biasanya ya kalau weekend banyak para riders yang memang crash di situ. Dan memang ternyata jalur ini pun menjadi jalur yang cukup ramai. Nah, kita udah masuk ke Bandung Barat ya teman-teman. Jadi kita udah masuk ke Jalan Cibogo-Sawo. Saat ini kita udah sampai di daerah Cipatat teman-teman ya. Jadi karena teksturnya kita udah mulai menanjak lagi nih daerah-daerah perbukitan, jadi kita di depan bakal ngelewatin daerah Citatah. Oh, yang di sini view-nya juga dengan perbukitan Bukit Kapur atau bukit apa ya, Batu Kars. Jadi memang view-nya juga bagus sih, view-nya bagus. Dan kondisi jalannya di sini seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin agak sedikit lebarin nih sebelah kiri dan kanan ya, dengan dicor. Jadi biasanya mungkin di sini kalau hari-hari weekday atau hari-hari libur, kayaknya di sini cukup ramai ya. Jadi jalur baru itu tuh yang sebelah kiri itu tuh bisa dijadikan jalur motor sih sebenarnya. Jadi untuk mau nyalip kita nggak harus di sebelah kanan, sebelah kiri pun kita bisa. Tapi di sini karena memang jalan nasional yang melewati jalur ini pun bis-bis antar kota, terus bis-bis akap, jadi memang harus ekstra hati-hati teman-teman. Melihat kondisi jalannya yang memang nggak rata, banyak yang bolong-bolong meskipun cukup besar untuk jalannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
kita lanjut lagi ya. Jadi rencana kita sih ke Bandung itu memang menghadiri undangan, kita sedang lakukan resepsi pernikahan. Tapi ya kita sih mau coba explore Bandung mungkin malam ini, dan besok kita rencana mau ke Ciwidey. Karena notabene Bandung sekarang udah padat ya. Jadi kemarin ada rencana kita mau road trip bawa mobil ke Bandung, cuman ngelihat Bandung macet kayak Jakarta, jadi kita nggak jadi deh pakai mobil. Ya kitanya apa ya, dari sisi waktu sih sebenarnya yang memang agak mepet juga, jadi kita nggak leluasa kalau bawa mobil ke Bandung itu. Dan yang kedua, lihat cuacanya Bandung atau Jakarta yang memang intensitas hujannya tuh saat ini cukup cukup sering. Jadi kita memutuskan untuk pakai motor aja. Emang sih lebih enak pakai mobil kalau dengan cuaca seperti ini, tapi kita lebih ngelihat fleksibel waktunya sih teman-teman ya. Oke, gimana kelanjutan perjalanan kita? Yuk kita lanjut lagi. Oh iya, mungkin kita nggak lama lagi kan mau kedatangan bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi mungkin kita mau bikin satu perjalanan touring lagi nih, entah di awal bulan Februari. Kayaknya sih di awal bulan Februari. Tujuan kita rencananya kita mau ke Sumatera atau ke Lampung lebih tepatnya teman-teman. Karena kita sampai saat ini kita belum pernah tuh namanya touring ke daerah Sumatera, makanya kita mau coba nih rencananya sih. Tapi gimana nanti aja. Yang pasti kita minta tetap support teman-teman nih yang memang sudah mampir ke channel kita. Oke, yuk kita lanjut lagi perjalanan kita ke Bandung. Akhirnya kita sampai di daerah Citatah teman-teman. Karena memang keadaan jalan di sini kalau nggak hujan debunya wah ampun-ampun di sini kayaknya nih. Mungkin di daerah sekitar sini tuh ada banyak pabrik ya, pabrik-pabrik mungkin penambang batu atau sebagainya, karena kondisi jalannya tuh di sini kayak ada bekas batu bekas serpihan-serpihan batu kapur kayak gitu. Jadi kalau misalkan terkena kendaraan yang lewat itu debunya masya Allah banget. Dan alhamdulillahnya kita di sini kemarin karena bekas hujan ya, jadi nggak terlalu berdebu banget sih. Tapi mungkin nanti akan beda cerita nih kalau musim panas nih melalui jalur ini. Ya kita siap berperang dengan debu-debu yang ada di sini. Oke teman-teman, kita bisa lihat langsung di sebelah kiri ya, itu banyak bukit-bukit yang mungkin dibelah ya.
kayak gimana nggak ngerti lah, pokoknya teksturnya tuh rata banget. Dan di sini pun ternyata banyak truk-truk besar, entah dari mana, pokoknya di sini banyak truk-truk besar yang agak sedikit mengkhawatirkan sih kalau kita nggak jaga jarak aman. Dengan jalannya yang menanjak seperti ini dan beban berat yang ditanggung si truk-truk itu, jadi kita mengharuskan sebisa mungkin menjaga jarak aman, karena ini khawatirkan si truknya nggak kuat nanjak, kita berada di belakangnya dan blind spot tuh, wah udah. Makanya pentingnya jaga jarak tuh seperti itu teman-teman, kalau buat di belakang truk-truk besar atau transformer. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, di sebelah kiri kita tuh ada situ Ciburui ya. Jadi kita jauh lagi nih, kita udah masuk ke daerah Cimahi kalau nggak salah ya teman-teman. Kita kondisi jalannya ya memang nggak terlalu ramai sih untuk saat ini, makanya diestimasi di maps itu cuma 3,5 jam. Tapi kita mau lihat nih besok nih seperti apa nih jalanan kita ke Jakarta via sini juga nih, estimasinya berapa jam ya. Nah ini kita udah memasuki daerah Padalarang teman-teman. Jadi kalau lurus terus tuh kita ke pintu tol Padalarang. Nah ini di depan ini ada pertigaan, lebih tepatnya di Jalan Cikampek Padalarang. Nah ini sebelah kiri kita. Oke, gimana keadaan kota Bandung kali ini? Nah ini kita sampai pertigaan, ini kita ambil kanan ke arah Cimahi, Cimareme dan sebagainya. Jadi tadi tuh di pas pertigaan itu ada tugu apa namanya, yang diambil dari knalpot brong, yang dibangun dari knalpot brong. Itu adanya sebelah kiri kita tadi itu sebelum lampu merah ini. Dan ini kondisi Bandung Barat saat ini. Ini kita udah mau masuk ke daerah Cimahi teman-teman. Jadi super padat sih di sini. Dan karena ini hari Minggu, jadi selama di jalan tuh kita sering berpapasan dengan riders para peturing yang arah balik ke Jakarta. Banyak banget sih tadi jadi kita lawan arah nih. Ya mereka pulang, kita berangkat, gantian kita liburan nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita udah memasuki daerah Cimahi. Jadi tujuan kita itu, kita udah janjian sih sama teman kita di daerah Jalan Trunojoyo, Bandung, atau lebih tepatnya sebuah resto sih sebenarnya. Sebuah resto, kita udah janjian di sana. Yuk kita lanjut
perjalanan kita lagi. Dan akhirnya teman-teman kita sampai di Jalan Layang Pasopati Bandung. Jadi total perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu 3 jam kurang 15 menit atau 4 jam kurang 15 atau 3 jam 45 menit totalnya sampai di Jalan Layang Pasopati ini. Konsumsi bensin kita hanya kurang 1 bar. Jadi nanti bakal sampai di mana nih? Kira-kira kita akan isi bensin lagi. Oke teman-teman, mungkin videonya kita akhiri di sini aja. Next besok kita akan kemana? Teman-teman tetap pantengin di channel kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.